Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kemarin ada yang di grup nanya rencana yang di bawah rumah untuk tempat tinggal, atasnya RBW. Nah, itu denah gambarnya juga sepertinya sudah direncanakan. Seperti ini gambarnya kemarin. Ini kalau dari samping ya. Nah seperti ini. Model ini namanya RBW leher jerapah satu lantai. Ini kurang lebih seperti ini kemarin gambarnya. Nah, ini atap. Ini atap. Nah, kemudian pertanyaan kemarin kan sebenarnya bisa apa tidak? Sangat bisa. Oke ya, ini yang bawah tempat tinggal. Nah, ini tempat tinggal manusia, ini untuk burungnya. Potensi burung untuk masuk ke sini kira-kira bisa apa tidak, mau apa tidak, menginap apa tidak, berkembang atau bisa berhasil atau tidak. Yang jelas seperti itu. Kalau rata-rata itu tergantung yang punya rumah. Kalau yang punya rumah ini orangnya bersabar, menurut istilahnya menurut dengan orang channel-channel yang ya mungkin kalau misalnya dia mau bikin RBW mungkin sudah lihat di YouTube ya. Kalau saya sebelum ada YouTube dulu memang sudah praktek. Ini karena zaman modern jadi saya buatkan seperti ini. Ini denah lokasinya. Gambarnya masih sama seperti gambar yang pertama atau yang kedua. Cuman kalau yang model leher jerapah ini menggunakan menara atau pintu monyet. Apa fungsinya, Mas? Ini ada dua fungsi. Saya jelaskan ya. Oke. Nah, RBW kalau yang model seperti ini tinggal mau ukuran berapa. Yang penting kuncinya di sini. Lubang putar. Itu terserah Anda. Ini mau dijadikan kamar boleh. Ini yang bawah. Ruang putarnya atas saja boleh. Ruang putar mau dilos sampai ke bawah sini juga nggak apa-apa. Semakin lebar ruang putar semakin banyak burung bermain. Artinya apa? Kalau banyak burung bermain ya pasti ya otomatis yang menginap juga yang diharapkan kan banyak. Kan begitu toh. Nah, gambarnya seperti apa denah lokasinya? Nah, saya gambarkan ya. Leher jerapah. Ini denah lokasinya karena modal saya cuma pakai pulpen. Ini yang gambar dari atas. Oke. Ya. Nah, agar tidak bingung. Nah, ini ketinggian ini masih sama ya. 3 meter. Kalau kemarin 320, ini 3 meter saja. Nah, LMB lubang putar ini cukup 2 meter saja. Yang atas. Iya. Nah, ini gambar yang pertama. Tetap kita kalau saya pribadi ya. Nah, ini kalau mau menurut ya silahkan, enggak silahkan. Yang penting saya sudah ngasih wawasan sama teman-teman. Ini belum diatepin loh, biar enak gambarnya. Nah, ini lubang putar ini yang penting apa? Ini tinggi ya. Ini 3 meter. Jangkauannya 3 meter. Yang minimal. Kalau misal mau dibikin 4 meter boleh. Yang penting kesininya 4 meter kali 3. Biarpun gedung itu ukuran raksasa 1 hektar, tapi minimal ukuran void lubang putar burung masuk pertama itu ukurannya 4 kali 4 atau 3 kali 4. Nah, itu sudah baku itu.
diperkecil ya. Kalau menurut saya burung mau masuk tapi potensi untuk berkembang kurang, intinya kan begitu. Nah ini gambar yang pertama ini voidnya di mana Mas? Kalau menurut saya ini menghadap kemana dulu? Ini misalnya ya, ini ke barat, ini ke utara, selatan, timur misalnya. Karena apa saya suka lebih ini ke barat, ini timur. Nah itu ada penjelasannya. Karena kalau yang dari sisi timur ini kalau sinar matahari pagi menyorot, burung kalau pagi kan mesti keluar nyari makan. Nah yang diharapkan apa? Setelah dia kembali ke sini, otomatis sinar matahari ini kan sudah melewati ini dari pukul 12 siang, ya kan? Jadi ini sudah mulai adem sampai jam 4 sore. Nah di ruang putar ini yang hangat-hangat, nah burung nginapnya nggak di sini, pasti kan sebelah sini karena ruang inapnya sebelah sini. Begitu. Itu penjelasan saya, tapi itu kalau percaya, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Lubang putarnya sebelah mana Mas? Kalau yang bagus, kalau menurut saya ya, jangan di tengah-tengah. Kalau RWW kecil tapi bikin di pojok saja nggak apa-apa, sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau LNB sebelah kiri sebelah sini, ya kan? Ini di pojok depan sini. Ukurannya berapa Mas? Nggak usah terlalu besar. 120 kali 120 di sini boleh. Nah, emangnya burung nggak bisa mengerti? Sekarang gini loh, LMB ini kan kecil loh. Berapa sih kalau misalnya ini ukuran 3 kali 4 LMB-nya? Paling 20, 80, 15, 1 meter. Ini aja bisa masuk. Dan ini void 120 persegi aja masa nggak bisa masuk? Wong sama-sama terang kok ruangan ini. Gitu. Jadi ini nggak perlu diperdebatkan ya, karena ukurannya ini memang standarisasinya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, karena ukuran gedung ini kan mini. Nah, kalau misalnya mau diperlebar lagi gedungnya, udah ukurannya tinggal dikalikan aja skalanya kan gitu. Tapi kalau untuk ilmu yang baku, dari ukuran void segini memang ukuran lubang putar void yang ini memang segini kan gitu kalau saya pribadi. Nah ini yang di bawah void ini nanti dikasih sekat gantung dari dak, mau dak beton, dak papan itu sama, artinya dari dak. Ini dikasih sekat gantung ini dari lantainya ini, tolong ditarik. Ini kan tinggi lantai 3 meter ya. Nah 3 meter ini lar ini dibikin letter R seperti ini. Tapi di bawah sini. Nah seperti inilah kurang lebih. Ini bukan masalah intensitas cahaya ya. Kalau burung takut intensitas cahaya nggak mungkin keluar siang. Ini maksudnya apa? Burung walet suka bersembunyi sebenarnya. Bukan masalah takut cahaya, suka bersembunyi. Kalau ini udah ada sekat gantung, kalau di sini dari dak beton ini ditarik 60 cm, seret. Nah, misalnya ini panjang 8 meter. Ini 4, ini 3, masih sisa 5. Nah, artinya kalau di sini ada lurusnya yang 3 meter ini, nah ini disekat gantung lagi nggak apa-apa. Bawahnya. Kalau yang ini 60, yang belah sini berapa Mas? Jangan diturunkan lagi. Kalau misalnya mau diturunkan lagi, nah, itu paling 10 cm. Berarti kalau yang ini 60, yang sini belah sini 70. Nah kalau 80 terlalu rendah, burungnya nggak berani gitu loh. Karena setelannya apa? Terang, remang, gelap. Itu setelan cahaya. Tapi sebenarnya fungsi sekat gantung ini untuk bersembunyi. Burung itu sebenarnya nggak takut cahaya, cuman senang bersembunyi gitu loh. Itu kalau urusan tata ruang yang model seperti ini. Oke. Nah selanjutnya untuk pemasangan sirip itu masih tetap sama. Nah, kita arahnya ke sini
yang 4 meternya. Lubang putar kalau saya tetap saya kasih, mau separuh nggak apa-apa, mau full nggak apa-apa kalau yang model seperti ini. Tapi nah kalau untuk yang model ini gimana Mas? Ini di full jaraknya, dirapatkan saja nggak apa-apa, 1 kaki atau 30 cm sampai batas sekat gantung yang tengah. Nah sekat gantung yang ini dikasih jarak 60 nggak apa-apa. Suatu saat kalau misalnya burung itu penuh, nah ini tinggal diselipkan saja. Jadi 60 itu kan bagi 2 30, itu enak. Jarang sekali burung di depan sini, pasti sekat gantung yang kedua dia. Kalau misalnya ada burung 4, paling yang 3 di sini, yang 1 di sini, gitu terus. Yang 1 di sini, yang 3 di sini, bergantian. Jadi kalau untuk RBW baru itu dia itu pakai adaptasinya minimal 1 bulan ya. Kalau misalnya Mas yang punya itu penasaran terus, tingkat penasaran bagi pemula itu kan memang sangat tinggi. Itu nggak perlu di komen lagi masalahnya RBW nya sendiri. Cuman saran saya kalau bisa, kalau bikin RBW siap-siap kamera. Jadi pemantauan ini lewat kamera saja, jangan selalu dibuka tutup. Nah, ini penjelasan untuk tata ruang yang sangat singkat. Nah untuk yang kedua, usahakan ya kalau misalnya ini bawahnya rumah, atasnya ini lubang rumah RBW. Nah, ini yang punya rumah kalau mau naik ke atas itu diusahakan jangan lewat kamar walet, kamar utama. Kalau bisa lewatnya yang lurusnya lubang putar yang ini. Itu kalau menurut saya itu adalah alasannya. Suatu saat kalau misalnya, kalau aturannya sih kalau RBW baru sih 3 bulan pertama baru bisa buka ya. Sebelum kita buka RBW itu kan ada aturan-aturan. Sebenarnya aturan itu sebenarnya bagus sih, cuman kadang-kadang ada yang menyepelekan. Yang penting kalau mendung nggak usah masuk, kalau mau masuk ya dari batas jam 8 sampai jam 12 siang, udah gitu aja, nggak usah ngeyel. Kalau misalnya mau ngeyel nggak usah nonton video ini kan gitu. Itu kalau menurut pengalaman saya. Nah seperti ini lubang kalau misalnya kita mau ke RBW ini kecil saja, yang penting badan cukup 60 kali 60 kan sudah cukup. Satu ukuran granit keramik, yang penting kita bisa masuk ke sini. Mas kurang lebar, kalau misalnya kita mau ngasih pakan ya dilebarin nggak apa-apa, 120 kali 60 nggak apa-apa ya toh, wong nggak setiap hari dibuka kok. Yang penting begitu kita buka kita enak nutupnya. Jangan lupa saya rekomendasi jangan pakai pintu besi, kalau bisa papan, karena kalau besi itu untuk yang dari rumah tempat tinggal kita ke atas ini itu mengeluarkan bunyi gema. Kalau untuk kayu kan enggak, kedap. Oke ya, itu kalau untuk desainnya. Yang jelas ini gambaran void lubang, terus pemasangan siripnya. Nah, nanti saya bikinkan lagi untuk pemasangan twitternya ya. Kemarin video yang kemarin belum ada itu pemasangan Twitter, itu baru desain sama letak-letaknya, posisi sirip-sirip, arah-arahnya. Ya mudah-mudahan saya menjelaskan ini banyak yang paham lah, karena sebelumnya kan sudah menonton video-video yang terkenal itu. Kalau menurut saya itu kurang baku, karena posisinya nggak bisa mengukur RBW yang dibuat itu ukurannya berapa nggak dijelaskan. Yang penting asal shooting aja RBW yang sudah jadi. Kalau saya mohon maaf kalau misalnya saya cuma coret-coret seperti ini, karena kadang-kadang kalau kita menyoting yang sudah jadi itu kan ya tahu sendiri, titik lokasinya mana nanti dilacak terus maling lagi. Nah, takutnya seperti itu, makanya saya senang pakai teori yang seperti ini.
Oke, nanti lain kali kita lanjutkan untuk pemasangan Twitternya ya.